Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya Allah yang maha memiliki ukuran terhadap manusia di sini memberikan satu gambaran bahwasanya musibah terbesar, musibah terberat yang dirasakan oleh manusia itu adalah apabila dia kehilangan sesuatu yang paling dicintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al Muslimun Curah Jeru Panji serta segenap mustami dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Ini masih nyambung dengan hadis yang ke-31 kemarin. Ada seorang ibu-ibu yang rupanya ibu-ibu ini juga kurang berilmu. Dia menelungkup di kuburan anaknya yang baru meninggal, menangis. Ya menangis, kemudian Nabi samperin, Nabi lewat, kemudian Nabi samperin, ya, ittaqillaha wasbiru. Bertakwalah kepada Allah wahai ibu dan bersabarlah. Maka ibu-ibu ini nyempala, ya, dinasihati seperti itu, nyempala. Engkau diam, engkau pergi dariku karena engkau tidak merasakan apa yang saya rasakan. Setelah dikasih tahu ibu ini, Nabi pergi, ibu ini dikasih tahu oleh orang, yang nasihatin kamu tadi itu Rasulullah. Kemudian dia kaget, terus kemudian mengejar Rasul ke rumah beliau, kemudian bertemu dengan beliau, minta maaf bahwasannya waktu itu saya tidak tahu bahwa engkau Rasul Allah. Apa kata Nabi? Inna sabri inda sodmatil ula. Kasep bu, sesungguhnya bersabar itu adalah pada ledakan pertama. Ketika ada kejadian, dia bersabar, itulah berpahala. Jadi sabar itu yang dimaksud sabar ketika dapat musibah jeder, di situ harus setat ingat bersabar dan mengharap pahala kepada Allah, dan itu pahalanya besar sekali, surga. Pahalanya besar. Nah, yang diceritakan di hadis sebelumnya, ibu-ibu itu termasuk orang yang tidak sabar berarti. Loh Ustadz, bukankah dia sudah minta maaf kepada Rasul? Kemudian dia mau mengikuti kata-kata Rasul, dia mau bersabar. Nah, tapi Rasul menyangkal. Inna sabru inda sodmatil ula. Ya, kalau bahasa kita terlambat bu, sampai sudah terlambat. Bahwa yang dimaksud sabar itu adalah ketika kejadian itu langsung bersabar. Kalau sabar itu boleh ditunda, maka hakikatnya tidak ada di dunia ini orang yang tidak sabar. Karena berapa banyak dan pasti terjadi ketika ditinggal mati oleh orang yang paling dicintai, anaknya lah. Pasti shock, 1 hari 2 hari shock, kemudian bahkan ada yang ada yang lepas kontrol, memaki-maki takdir misalkan, tapi mau tidak mau, lama-lama lilih, dapat seminggu 2 minggu masih ngeleng, mungkin dapat sebulan sudah biasa lagi, apalagi sudah punya anak lagi misalkan seperti itu, apalagi sudah dianugerahi rezeki yang lebih besar lagi, lupa, sudah bersabar, aku sabar. Kasep itu, kasep. Jadi selama dia belum menyadari, yes, aku sabar, berarti sejauh dari kejadian sampai dia baru menyadari itu, dia dalam posisi berdosa terus, Pak. Maka ini bahaya. Jadi ketika orang terkena musibah,
kemudian dia tidak bersabar, dia tidak bersabar sampai dia bisa menerima keadaan itu, sepanjang itulah dosanya terproduksi terus-menerus. Ini bahaya. Maka kita berlatih bersabar. Bersabar ini adalah melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang Allah maui. Idza asobathum musibah, apabila tertimpa satu musibah, maka agar mendapat status sebagai sabar, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak hanya qalu berkata mulutnya, tetapi kesadaran hatinya juga harus bahwa segalanya sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu yang dimaui oleh Allah ketika seseorang menerima musibah itu seperti itu, Pak. Akan lebih tinggi lagi pahalanya kalau kemudian disertai dengan ihtisab tadi, sumah tasabahu. Kemudian dia berihtisab, dia mengharap, selain dia menyadari bahwa segala sesuatu itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka di saat yang sama, ya Allah, dengan kesadaran saya seperti ini, maka berilah kebaikan yang besar dari saya bersabar itu. Ini Pak, jadi rumusnya pahala jannah yang dijanjikan oleh Allah tadi itu tidak hanya orang sebatas bisa menerima atau sebatas bisa bersabar, tetapi summah tasabahu, apabila dia sambil memiliki kesadaran memohon kebaikan atau pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari Rawahul Bukhari, ini hadis sahih. Dari hadis yang sedemikian pendek ini, tidaklah aku memberi hambaku suatu pahala apabila aku ambil sesuatu yang paling dia cintai, kemudian dia berikhtisab atau memohon pahala dariku, kecuali akan aku berikan surga kepadanya. Tidak diberi pahala apa-apa kecuali surga. Nah, ini kita ambil fawaid beberapa. Yang pertama adalah bahwa musibah terbesar itu adalah, menurut ini adalah apabila Allah itu qobatu sofiyah, mengambil sesuatu yang paling dicintai. Ini artinya apa? Musibah yang seperti ini bagi ukuran manusia, Allah yang bisa maha mengukur, ini adalah tekanan terbesar, Pak. Kalau kita gampang-gampangannya, Pak, kalau kita sebagai orang tua, itu tangan kita kena iris apa, misalkan itu, atau kita kena apa begitulah, kita nggak begitu inilah musibah yang menimpa kita. Tapi kalau ketika anak kita yang masih kecil, kemudian tangannya kena air panas atau tangannya kena apa, kita lebih ini kan, lebih emok gitu. Ini sekedar luka-luka kecil. Bagaimana kalau terhadap musibah yang lebih besar yang menimpa anak terkasih kita, suami atau istri terkasih kita? Nih, artinya Allah yang maha memiliki ukuran terhadap manusia di sini memberikan satu gambaran bahwasanya musibah terbesar, musibah terberat yang dirasakan oleh manusia itu adalah apabila dia kehilangan sesuatu yang paling dicintai, apakah anggota keluarga ataukah harta benda, begitu, yang paling dicintai. Dan suatu saat Amr bin Ash, seorang sahabat yang baru beberapa hari masuk Islam, oleh Rasulullah langsung diberi kepercayaan memimpin pasukan di medan jihad fisabilillah. Nah, ini terkait dengan cinta tadi itu. Nah, kemudian setelah pulang dari medan perang, Amr bin As ini merasa GR, Pak. Merasa GR, merasa gede rumongso begitu. Saya baru beberapa hari masuk Islam, sudah dipercaya memimpin pasukan untuk jihad fisabilillah. Memimpin pasukan di medan perang itu maknanya adalah mewakili Nabi, Pak. Kalau Nabi ikut serta dalam peperangan, tentu yang menjadi panglima itu adalah Nabi. Nah, ketika Nabi tidak ikut berperang, maka Nabi mewakilkan posisi pimpinan pasukan itu kepada orang yang dia percaya. Nah, Amr bin As ini adalah salah seorang sahabat
yang baru beberapa hari masuk Islam langsung dipercaya mewakili Nabi. Maka wajar kalau Amr bin As ini GR, Pak. Sepulang dari perang jihad fisabilillah itu, Amr bin As ya bertanya pada Nabi, ya Rasul, di dunia ini manusia yang masih hidup itu siapa yang paling jenengan cintai ya Rasulullah? Maksudnya itu dia ingin konfirmasi begitu. Wah, aku dicintai Nabi. Dia berharap jawabannya adalah dirinya, itu Pak. Nabi menjawab Aisyah. Ya, tidak menjawab istriku, tapi menjawab Aisyah. Itu istrinya. Ini jawaban Nabi ini mengkonfirmasi pada kita bahwasanya Nabi tidak menjawab zauji, tidak menjawab istriku, tidak, tetapi menjawab nama. Padahal istri Nabi waktu itu banyak, antara 7 atau 8 atau 9 waktu itu. Belum ada pensyariatan maksimal 4. Bukan istriku, tetapi nama. Artinya apa, Pak? Seseorang meskipun Nabi SAW itu tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk menyamaratakan rasa terhadap sesuatu. Punya anak 2, mau tidak mau tidak bisa untuk sama rasa kasih sayangnya itu, cintanya kepada keduanya sama, itu tidak bisa. Dan itu manusiawi. Punya istri 2, punya istri 3 misalkan, atau 4, pasti ada salah satu, ada kecenderungan yang lebih dia cintai. Itu. Kedua, Ustadz gimana katanya kalau kawin lebih dari 1 itu harus adil. Ya, adil dalam hal harta, dalam hal perlakuan, dalam hal giliran berkunjung misalkan. Tetapi untuk rasa hati itu tidak diberi kemampuan untuk itu oleh Allah. Ini salah satu bukti ketika Nabi ditanya siapa orang di dunia yang masih hidup ini ya Rasulullah. Kalau tidak ditanya yang masih hidup, pasti dia, Allah Rasul mesti menjawab Khadijah. Itu Khadijah atau orang tuanya begitu, atau kakeknya gitu. Tapi Amr bin As ini ingin menggiring jawabannya itu supaya jangan-jangan supaya jawabannya menunjuk nama saya gitu. Amr bin As. Tapi dijawab Aisyah. Nah, setelah jawab Aisyah, Amr bin As ini yang laki-laki ya Rasulullah lah. Orang GR gitu, Pak. Yang laki-laki ya Rasulullah, di antara orang laki-laki yang masih hidup saat ini, siapa yang paling Anda cintai? Yang paling dicintai, yang paling Rasul cinta adalah bapaknya Aisyah. Sinten Pak bapaknya Aisyah, Pak? Siapa, Pak? Bapaknya Aisyah sinten, Bu? Siapa, Bu? Abu Bakar As-Siddiq. Itu mertua sekaligus sahabat paling utama. Dan tidak ada perselisihan di antara para sahabat. Orang yang paling mulia setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Amr bin As ini masih penasaran, Pak. Tanya boleh, Pak. Lalu siapa lagi Rasulullah? Umar. Wah. Tanya beberapa orang sampai Amr bin As ini mungkin malu sendiri, akhirnya nggak melanjutkan dan khawatir jangan-jangan nama dia disebut paling akhir nanti. Akhirnya tidak dilanjutkan. Ini pelajarannya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberi jabatan kepada seseorang itu tidak diukur dari karena dia adalah orang dekat saya, karena dia orang yang saya sukai, tetapi pasti Nabi memiliki pertimbangan yang lebih objektif. Kenapa Amr bin As diberi mandat untuk memimpin pasukan perang ketika padahal baru beberapa hari masuk Islam? Itu kalau pertimbangannya adalah yang paling dia cintai, tentu Abu Bakar. Tidak ada orang lain. Senyampang Abu Bakar masih ada, Abu Bakar. Tapi ternyata tidak. Beda dengan sekarang, Pak. Sekarang ini pokoknya kalau ingin jadi apa-apa harus dekat dengan penguasa. Harus punya apa-apa harus dekat dengan penguasa, karena kecenderungan penguasa di zaman ini adalah dia menerapkan nepotisme. Nepotisme itu orang-orang yang paling dia senangi, ya nggak tahu yang disenangi ini mampu apa enggak, yang penting disenangi, kasihlah jabatan menteri, kasihlah jabatan direktur utama, apa BUMN lah, apalah begitu. Yang penting dia senang. Gitu. Jadi tidak diukur dari profesionalisme, kemampuan,
bukan itu yang dijadikan patokan. Tapi kalau Nabi, meskipun dia orang baru masuk Islam, tapi dilihat punya kemampuan untuk memimpin pasukan, kasih. Tidak berdasarkan senang atau cinta atau tidak cinta, karena setelah dikonfirmasi siapa orang yang paling cinta, dia tidak masuk. Ini pelajaran bagi kita. Kalau untuk urusan hal-hal yang sifatnya membutuhkan integritas, komitmen, profesionalisme, harus sesuai dengan kemampuan orang, bukan karena senang atau tidak senang pada seseorang. Ini ya Pak, jadi pelajaran sangat penting dari Amr bin As. Ini masalah cinta.